Ya, selamat datang teman-teman di acara Sadewa dan yang berkolaborasi dengan Rutgers WPF Indonesia hari ini yang bertemakan Sexual Education and Sexual and Reproductive Health and Rights. Hari ini kita kedatangan pembicara ya dari WPF Indonesia bersama namanya Kak Naura Nabila. Dan saya hari ini akan mendampingi jalannya acara. Nama saya Bewi Stamorila Hasyati, bisa dipanggil Bew. Saya adalah alumni dari Gerakan UI Mengajar Angkatan 6. Gitu. Saat itu saya menjadi pengajarnya. Iya, mungkin untuk sambil menunggu pembicara dari Rutgers WPF, saya akan mengenalkan dulu ya, mungkin sedikit mengenai Rutgers WPF Indonesia. Jadi Rutgers WPF Indonesia itu adalah lembaga non-profit atau NGO yang bekerja di Indonesia sejak 1997 di bidang atau isu mengenai hak dan kesehatan seksual dan reproduksi atau biasa disebut HKSR serta pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual KBGS. Nah, Rutgers WPF Indonesia ini bekerja sesuai dengan keahliannya, yaitu mulai dari pendidikan seksualitas komprehensif, penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyediaan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, hingga mempromosikan keberagaman dan toleransi. Rutgers WPF Indonesia itu dari dulu hingga kini juga memberdayakan remaja, perempuan, dan kelompok marginal lainnya agar menjadi subjek pembangunan yang berdaulat penuh atas tubuhnya sendiri. Cita-cita besar Rutgers WPF Indonesia adalah terciptanya lingkungan yang kondusif. Dalam hal ini berarti mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat luas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan juga mendapat terpenuhi hak-hak kesehatan seksual dan hak reproduksi yang setara dan non-diskriminatif. Iya, baik. Karena Kak Naura sepertinya sudah hadir ya di sini, izinkan saya untuk meng-invite dulu ya. Ya, mohon ditunggu ya teman-teman ya, hari ini pada semangat-semangat banget nih. Udah hadir tepat waktu di tengah puasa begini ya, sambil nunggu buka. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat ya, meskipun udah di penghujung puasa hari ini. Nanti teman-teman selama acara silakan ketikkan pertanyaan yang dimiliki buat mungkin untuk isu-isu yang pengen teman tanyakan terkait pendidikan seksualitas ataupun untuk mungkin untuk gerakan-gerakan yang dibawa WPF Indonesia atau mungkin mau membawa masalah yang mungkin teman-teman melihat di komunitasnya itu boleh banget, silakan ketikkan di kolom chat nanti di sesi tanya jawab. Mungkin jika belum terjawab oleh materinya akan kami coba jawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih gitu. Terima kasih. Oh iya, boleh dong kalau ada alumni GUIM di sini mungkin diketikkan pada datang dari angkatan berapa nih, terus jadi apa nih di GUIM, jadi pengajar atau jadi panitia mungkin. Oke, baik, di sini Kak Naura dari Rutgers ya. Halo, selamat sore Kak Naura. Halo, selamat sore. Salam kenal. Iya, salam kenal Kak. Saya Bewista dari GUIM, Gerakan UI Mengajar, biasa dipanggil Bew. Makasih ya sebelumnya Kak Naura udah disempetin di weekend puasa-puasa untuk kemudian sharing-sharing di sini sama GUIM. Terima kasih juga buat teman-teman Sadewa, buat teman-teman UI Mengajar ya, alumni UI Mengajar. Semoga semuanya di sini juga sehat-sehat selalu. Semoga yang puasa
juga lancar-lancar, dan yang nggak puasa semoga bisa menikmati hari Minggu ya tentunya, karena besok udah kembali kerja. Iya, iya. Amin. Heeh. Lalu gimana ini Kak? Kita mungkin Kakak mau memperkenalkan sedikit mengenai WPF gitu ya, Rutgers WPF. Oh iya, sebelumnya di sini aku mewakili Rutgers Indonesia. Terima kasih banyak juga ke teman-teman Sadewa karena sudah inisiatif ya untuk ngajak kita diskusi hal yang sepertinya masih sensitif untuk didiskusikan lah di culture Indonesia gitu ya. Jadi aku itu bergabung dengan Rutgers dari tahun sekitar 2018, sebenarnya belum lama, untuk memang programnya pendidikan seksual. Nah, kalau Rutgers sendiri, jadi Rutgers WPF Indonesia itu berdiri dari tahun 1997 dengan fokus program isunya itu ada kesehatan seksual dan reproduksi dan juga pelibatan laki-laki untuk pencegahan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender gitu. Jadi kita selain ada implementasi program di berbagai daerah di Indonesia, kita juga ada research tentunya supaya bisa mendukung apakah program tersebut dampaknya positif ke teman-teman remaja di Indonesia. Dan juga kita juga kerjasama dengan pemerintah baik lokal maupun nasional gitu. Nah, Iya, oh iya. iya, aku Baik. ceritain tadi ya, kayaknya nanya tentang awal mula Rutgers juga di sini ya. Mm, 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 mm. Jadi untuk awal mulanya sendiri sebenarnya masuk ke sini namanya itu World Population Foundation di tahun 1997. Masuknya itu karena jadi ini sebenarnya aku mau klarifikasi juga. Jadi ini bukan organisasi global sebenarnya, cuman kita memang affiliated sama organisasi yang di Belanda, tapi yang di sini bentuknya sudah perkumpulan. Jadi ada di sini World Population Foundation ini karena ada kasus HIV pertama ditemukan di Indonesia di tahun 1997 itu. Dan waktu itu kan memang pertama ditemukan itu case-nya diderita oleh teman-teman homoseksual. Nah, jadi dari situ langsung deh tersebar stigma kalau teman-teman LGBTIQ+ ini memang yang menyebarkan HIV/AIDS. Jadi memang program-programnya Rutgers untuk mengedukasi juga terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang berhubungan sama tadi isu HIV tersebut gitu. Baik, baik, baik. Oke deh Kak. Kalau gitu mungkin saya langsung menanyakan beberapa pertanyaan aja ya Kak terkait Boleh. Jadi ini modelnya mungkin tanya jawab aja ya. iya boleh Kak gitu. Nanti mungkin kalau Kakak ada yang mau disampaikan juga silakan ya mungkin di pertengahan. Iya, jadi mungkin kira-kira apa sih Kak gitu yang melatar belakangi mungkin sebutannya Rutgers ya, benar ya? Ya orang-orang sih macam-macam ya. Ada yang bilang Rutgers, Oh iya. aku bilang Rutgers, Rutgers, Ruthers kalau orang Belandanya sendiri juga. Oh. Rutgers mungkin ya, yang lebih gampang. Hmm. Rutgers ya berarti Oke, ya. oke, oke. Iya, kira-kira apa sih Kak yang melatar belakangi mungkin Kakak dan teman-teman lainnya di Rutgers WPF Indonesia tuh untuk melakukan intervensi dalam pendidikan seksualitas gitu di Indonesia? Tadi sih benernya kalau dari secara organisasi sendiri, memang isunya itu masuk karena merespon kasus HIV yang pertama muncul di tahun 1997 tadi. Cuma memang ke sini jadi karena memang kasus HIV itu berhubungan juga sama pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, dan juga masih dilihat juga kebutuhan remaja di sini terkait isu tersebut, dan makin kesini juga masih tabu gitu untuk didiskusikan. Stigma terkait teman-teman yang penderita atau ODA atau orang penderita HIV/AIDS juga masih ada gitu. Jadi itulah kenapa kita
di sini juga ada program tentang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi khususnya di remaja gitu. Sebenarnya Rutger sendiri udah menyadari kalau pendidikan Kespro ini memang harus diberikan sedini mungkin gitu. Jadi pemberiannya pun sesuai dengan tingkatan umurnya. Kayak misalnya kita sadar kalau mungkin yang toddler atau misalnya umur 5 sampai 6 tahun itu bisa diajari bagian mana sih tubuh yang boleh disentuh atau misalnya harus merasa risih kalau misalnya dipegang orang awam kayak gitu misal. Nah, nanti baru untuk di remaja SMP, SMA memang perannya untuk menemani remaja-remaja yang sedang melalui fase pubertas gitu. Karena remaja pubertas ini kan mengalami perubahan di dalam psikologi. Mungkin kakak juga pasti tahu, lebih tahu lah kalau perubahan psikologi apa sih yang dialami oleh remaja. Perubahan fisik, sosial, secara emosional pun gitu. Jadi supaya mereka ini nggak kaget dan self-awareness-nya tumbuh tinggi gitu. Hmm. Jadi memang benar-benar terspesialisasi ya Kak, sesuai mungkin tahapan perkembangannya dan juga kebutuhan anak-anak di setiap tahapan usia gitu ya. Benar juga. Dan kita juga sadar juga ya, karena zaman sekarang ini kan internet, kecepatan informasi tuh makin cepat gitu ya, dan kita nggak bisa ngontrol teman-teman remaja ini gitu. Aku dulu juga refleksi dulu tuh banyak hal banget yang aku baca dari internet atau aku tonton gitu. Zaman sekarang juga udah banyak, udah lebih mudah lagi lah mengakses YouTube gitu. Nah, itu banyak banget apa namanya hal-hal yang mungkin anak-anak belajar dari situ yang mereka mulai mengkritisi gitu ya, dan jadi ditanyakanlah ke orang tua, ditanyakanlah ke guru atau ditanyakanlah mungkin ke temennya kayak gitu. Nah kalau misalnya guru atau orang tuanya sendiri juga merasa nggak siap ya, atau mungkin kayak ih kok kamu nanyanya kayak gitu sih gitu, itu kan mungkin anaknya juga jadi enggan ya untuk nanya nanya hal-hal tersebut ke orang di sekitar, jadi malah nyari-nyari tahu sendiri padahal belum tahu nih informasinya benar atau enggak gitu. Jadi memang apa ya, dengan perkembangan IT, teknologi informasi mungkin yang sekarang ini sangat gencar, juga jadi tantangan sendiri ya Kak ya, dalam melaksanakan berbagai intervensi itu. Tantangan dan juga sekaligus itu bentuk respon kita sih terhadap tantangan itu, karena tadi kita juga sadar nih teman-teman remaja ini banyak mendapatkan informasi yang sebenarnya tuh nggak tahu, mereka mungkin harus harus apa namanya klarifikasi ke siapa, apakah benar kalau kalau misalnya remaja perempuan menstruasi supaya darahnya banyak keluar harus minum soda gitu. Aku sering banget denger itu. Atau apakah benar apa namanya nggak boleh keramas ketika apa namanya ketika menstruasi kayak gitu. Atau apakah benar nih kalau remaja laki-laki mengalami mimpi basah itu tandanya mereka nakal kayak gitu. Mungkin banyak tuh beredar kayak gitu tuh mitos-mitos ketika ke sekolah-sekolah dan ditanyakan juga oleh teman-teman remaja gitu. Nah, sebenarnya pendidikan seks ini salah satu upaya Rutgers juga untuk mengklarifikasi hal-hal tersebut yang tadi yang ada di remaja-remaja itu gitu. Iya. Biasanya berarti itu kalau boleh tahu memang isu umum ya, maksudnya kayak yang tadi kakak bilang, misalnya kayak mungkin yang isu-isu yang beredar di antara remaja gitu, yang tentang haid atau tentang mimpi basah itu memang berlaku di sebagian besar di Indonesia lah secara umum, atau memang ada di wilayah tertentu, misalnya lebih banyak di daerah atau lebih banyak di perkotaan gitu Pak?
itu sebenarnya banyak sih, emang rata-rata remaja mungkin di perkotaan pun, karena Mm-mm. kebetulan programnya Rutgers juga ada selain settingnya urban, tapi yang di desa juga ada gitu, ada di daerah Mm-mm. Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, terus ada di NTB juga, ada yang ada di Papua juga gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul, bahkan yang ada di Jakarta pun juga nanyanya seperti itu. Yang sebenarnya membuat kaget, tapi sekaligus semacam apa ya, kayak semacam validasi, wah memang sepertinya pendidikan seperti ini tuh sangat dibutuhkan. Itu ketika tahun ini aku sempat mendampingi salah satu guru kami dalam memberikan pendidikan seks ke teman-teman di satu daerah di Indonesia gitu. Lalu di kelas tersebut ada satu anak nanya, sorry banget nih ya aku ngomong kayak gini, aku cuma menyampaikan yang ada di lapangan. Satu anak ini nanya ke gurunya, Bu, kalau saya sange, apa yang harus saya lakukan? Nah, bahkan di situ guru pun nggak tahu tuh istilah itu, dan jadi gurunya juga nanya saya dulu, Mbak, ini apa sih artinya? Ketika tahu, Bu, ini maksudnya ada hasrat seksual, Bu, dan yang nanya itu anak umur 13 tahun gitu. Jadi, dan yang bikin cukup senang juga karena salah satu guru kami ini bisa menanggapi dengan baik, karena beliau bisa mengatakan kalau memang hal tersebut itu wajar dialami oleh remaja yang mengalami pubertas, tapi memang harus difokuskan remaja tersebut untuk mencapai cita-cita, untuk mengenali diri sendiri, untuk tahu nih ketika SMA nanti mau ambil jurusan apa, ketika kuliah nanti ambil jurusan apa, kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu yang kan bingung ya anak-anak, anak-anak ini dapat kata-kata itu tuh dari mana sih, dapat informasi seperti itu tuh dari mana sih, dan untungnya anak tersebut berani untuk nanya ke gurunya, bukan dan gurunya juga bisa menanggapi dengan baik, jadi nggak nanya ke orang yang salah gitu. Iya, iya. Itu berarti memang Rutgers ini melibatkan, eh, maksudnya memang orang-orang yang di sekitar anak juga ya untuk melaksanakan intervensi gitu, seperti Ya, dari jadi guru gitu ya. jadi karena memang karena kita juga sadar pendidikan seperti ini dan juga isu kesehatan reproduksi sendiri kan dan juga isu mengenali tubuh kita sendiri pun sebenarnya masih sangat awam, masih sangat sensitif untuk didiskusikan. Jadi ketika di Indonesia nih kita menggunakan pendekatan multikomponen. Jadi tadi kita juga sadar kalau misalnya sistem pendidikan formal ini anak ini kebanyakan menghabiskan waktunya di di institusi formal, edukasi formal. Jadi makanya kenapa kita melibatkan guru, kenapa kita melatih guru untuk supaya guru bisa memberikan, dan ada beberapa daerah yang menyelipkan pelajaran pendidikan seks ini di dalam jam bimbingan konseling, lalu ada juga yang di ekstrakurikuler kayak gitu. Nah, kita juga sadar nih selain anak menghabiskan banyak waktu di sekolah, tapi mereka juga banyak menghabiskan waktu di rumah, di mana banyak hal-hal yang tadi terkait dengan kesehatan reproduksi tadi dan terkait dengan pubertas itu banyak ditanyakan ke orang tua. Jadi makanya kenapa kita juga ada mengenalkan orang tua pentingnya dan gimana sih supaya nggak sensitif lagi untuk diskusi hal-hal seperti ini ke anak kayak gitu. Dan juga tentunya untuk mendukung supaya sekolahnya secara utuh mendukung pendidikan ini untuk diimplementasikan di sekolah, kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah juga untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagai support nih supaya kita bisa implementasi program ini di sekolah gitu. Oh iya, jadi selain selain ke sekolah-sekolah SMP, jadi kalau di SMP itu memang yang menyampaikan pendidikan seks itu adalah guru, tapi kalau SMA itu dengan metode yang lebih inovatif lagi, dengan
gaya fasilitasi yang lebih reflektif lagi lah ya, lebih nggak lebih lebih kreatif, lebih banyak gerak gitu, lebih banyak ice breakingnya, itu disampaikan oleh fasilitator sebaya, biasanya teman-teman relawan dari berbagai universitas yang kerjasama dengan mitra LSM lokal gitu di tiap-tiap daerah intervensi kami gitu. Ya, ya, ya. Mungkin jadi memang biasanya tuh kalau misalnya itu perjalanan berdampingan yang program apa teman sebaya itu ya dengan yang dari gurunya atau mungkin ada berbeda gitu tiap daerah atau tiap sekolah gitu. Jadi iya ada daerah yang memang gurunya yang menyampaikan saja, tapi ada juga daerah yang dua-duanya maksudnya SMP disampaikan oleh guru dan yang SMA disampaikan oleh fasilitator sebaya kayak gitu. Pun yang sebenarnya disampaikan oleh guru yang di SMP tadi, teman-teman muridnya setelah mendapatkan pendidikan seks melalui modul kami namanya modul setara, itu semacam di-encourage untuk menjadi pendidik sebaya di sekolahnya. Jadi pendidik sebaya tuh kayaknya kalau kalau versi SD-nya tuh dokter kecil kali ya. Semacam maksudnya teman untuk mengkampanyekan, untuk mempromosikan gaya hidup sehat, supaya self awareness-nya lebih tinggi, supaya bisa membangun relasi yang sehat kayak gitu. Baik, baik, baik. Berarti kalau misalnya boleh disimpulin sedikit, memang tadi itu ya Kak, dari mungkin kalau dari SMP fokusnya lebih ke bagaimana melibatkan orang-orang di sekitar anak, orang tua dan guru untuk kemudian ikut apa ya berperan gitu dalam meningkatkan apa sih namanya awareness mungkin ya mengenai seksualitas atau kesehatan reproduksi bagi anak sehingga anak tuh maksudnya memang mendapatkan penjelasan yang benar gitu ya dari orang-orang di sekitarnya juga nggak nyari-nyari sendiri lah istilahnya di internet gitu ya. Iya. Nggak sebatas itu. Dan juga kalau misalnya untuk tadi terkhusus SMA ya kalau tidak salah yang udah kemudian ada program kayak teman sebaya itu ya yang ya, untuk Bener. mengedukasi gitu. Iya benar. Kalau di SMA kemarin kita namanya ada Dance for Life. Seperti namanya emang dia penuh dengan tarian-tarian karena memang lebih dan juga isunya lebih apa ya? Mungkin anak teman-teman SMA lebih nggak lebih pas untuk didiskusikan oleh seumuran 15 sampai 17 tahun gitu. Jadi udah mulai banyak pertanyaan mengenai pacaran, mengenai mengenali diri sendirinya juga udah lebih ke punya mimpi apa sih supaya bisa ambil jurusan kuliah apa misalnya kayak gitu. Tingkat bullyingnya teman-teman di SMA dan teman-teman di SMP kan juga pasti beda gitu. Nah gitu. Iya, berarti ada Dance for Life itu dan kemudian kira-kira program apa lagi sih Kak yang mungkin telah dilakukan Rutgers WPF Indonesia gitu. Selain itu mungkin ada lagi? Oh, kalau yang pendidikan kesehatan reproduksi selain di SMP, SMA, SMK, di MTS juga ada. Itu kita akan piloting untuk salah satu modul kesehatan reproduksi untuk specialized school atau teman-teman dengan tantangan intelektual. Di mana kita juga tahun lalu baru launching nih modulnya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk penyusunan modulnya sendiri memang melibatkan ibu dan bapak guru di specialized school itu tadi dan juga expert gitu dan masukan dari orang tua yang terlibat karena modul ini nggak hanya untuk guru tapi juga untuk orang tua karena teman-teman dengan tantangan intelektual membutuhkan asistensi orang tua lebih gitu kan untuk di rumah gitu. Iya, iya, iya. Jadi berupa modul berarti terkait kurang lebih hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu anak dengan apa namanya tantangan intelektual tadi itu untuk
kemudian memahami mengenai kesehatan reproduksi dan sebagainya itu ya. Iya, memahami karena ada kalau misalnya dari aku hanya menyampaikan cerita dari ibu dan bapak guru ya. Memang tantangannya misal teman-teman dengan tantangan intelektual ini juga mungkin masih perlu difasilitasi lagi tentang mengetahui bagian mana sih tubuh yang memang yang nggak boleh disentuh tuh yang mana aja. Lalu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika menstruasi begitu dan atau misalnya mimpi basah dan juga bagaimana sih misal menjaga relasi yang sehat gitu antara teman karena pasti kan ada batasannya juga nih masing-masing orang di situ dijelaskan dengan lebih detail dan visualisasinya juga lebih mudah untuk dimengerti oleh teman-teman dengan tantangan intelektual gitu. Iya, iya, iya. Eh, berarti sejauh ini gimana tuh Kak? Mungkin untuk yang ini juga buat aku pribadi baru sih mengenai yang apa sih namanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus berarti ya Iya, targetnya gitu ya. iya, iya. Sejauh ini berarti ini udah dari penyusunan modul sekarang udah implementasi berarti ya Kak ya? Belum. Jadi kita Oh baru belum, oke. mau tahap training guru sih. Karena memang kan proses penyusunan modul yang dilakukan oleh Rutgers tuh cukup membutuhkan waktu yang lama. Jadi selain melibatkan kalau untuk secara umum tadi yang untuk teman-teman SMP untuk modul setara sendiri itu selain melibatkan expert, kita juga melibatkan guru sendiri dan juga kita juga tes nih ke siswa sebenarnya udah dan sebenarnya proses tes ini juga masih berlangsung nih sampai sekarang. Sebenarnya ada masukan apa sih dari teman-teman di sekolah? Apakah bahasanya mudah dimengerti? Apakah kontennya sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu? Karena bisa jadi di setiap daerah memiliki highlight yang berbeda isunya. Mungkin misal di daerah A ternyata masalah remaja yang banyak dialami itu lebih ke bullying gitu. Tapi mungkin masalah di daerah lainnya mungkin lebih ke um, relasi yang sehat dengan orang tua gitu atau gimana sih caranya supaya bisa berelasi yang dekat dan berelasi dekat dengan guru misalnya gitu. Jadi itu juga yang kita terus apa tiap tahun juga menggali dari teman-teman di sekolah gitu. Jadi memang berdasarkan kebutuhan juga ya Kak di tempat Iya. yang menjadi target Mm-mm. intervensi Mm-mm. itu apa aja. Mm-mm. Oh iya, selain tadi disampaikan oleh guru, eh, kita juga sebenarnya mengembangkan learning management system untuk supaya teman-teman di sekolah itu bisa akses modul dengan mudah dan bisa di mana saja gitu. Tapi tetap dengan pengawasan guru gitu. Ini sebenarnya salah satu triggernya adalah soal distance learning tahun lalu nih ya, karena memang udah sulit. Maksudnya di sini juga apa ada gurunya juga guru dan anak sama-sama memiliki beban akademik yang tinggi dari tugas yang banyak gitu. Jadi kita juga mengembangkan dan sedang finalisasi untuk LMS atau Learning Management System setara ini. Mungkin kalau aku boleh sebut merek kayak EDX atau Coursera gitu ya, course-course online yang kita bisa biasanya bisa dengan mudah kita akses gitu. Ya, ya, ya. Berarti memang ditujukannya untuk kemudian dengan anak-anak tuh bisa di mana aja, kapan aja gitu ya, mengakses Iya. itu gitu. Mm-mm. Nggak harus menunggu istilahnya ada program di sekolah atau apa gitu, tapi bisa Mm-mm. secara mandiri juga ya. Iya benar banget. Dan juga sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi ini kan output akhirnya kita harapannya teman-teman remaja ini memiliki peningkatan untuk apa ya namanya healthy seeking behavior yang meningkat gitu. Jadi mereka realize kebutuhannya, realize tubuhnya butuh apa, emotionally, mentally, physically gitu. Jadi kita juga melalui
pendidikan Kespro ini kita promosiin juga nih layanan-layanan kesehatan yang ramah remaja yang bisa diakses oleh teman-teman remaja gitu. Puskesmas, melalui kliniknya ada klinik khusus untuk remaja, PKPR, dan juga ada posyandu remaja, layanan keliling gitu. Ya mungkin belum di semua daerah, tapi kita juga lagi bareng-bareng nih sama Kementerian Kesehatan supaya ini bisa dirasakan oleh teman-teman di semua daerah. Dan supaya lebih mudah lagi nih untuk teman-teman kalau misalnya mau konseling atau misal baca-baca artikel terkait tentang kesehatan reproduksi, kita di Rutgers juga ada platform namanya Sobat ASK. Itu ada Instagramnya sendiri. Jadi itu ada banyak artikel terkait dengan kesehatan reproduksi remaja dan merupakan satu-satunya platform konseling supaya teman-teman remaja ini kalau misalnya mau konseling yang terkait dengan pubertas, terkait dengan relasi sehat dan sebagainya itu bisa konseling di situ. Jadi ada live chatnya yang ditanggapi oleh konselor kita yang sudah dilatih gitu, Kak. Sobat ASK ya tadi ya. Sobat ASK ya. Iya, iya, baik. Coba saya komen ya, mungkin ada teman-teman yang nanti mau lihat juga gitu untuk akunnya. Iya, terus dari yang tadi kakak sampaikan, mungkin kira-kira ada temuan menarik apa aja sih kak dari mungkin pengalaman kakak dan teman-teman di Rutgers WPF Indonesia gitu dalam melaksanakan pendidikan Kespro atau seksualitas yang kemudian menjadi menarik gitu buat kakak dan teman-teman. Sebenarnya menarik banget karena tentunya mungkin yang banyak lebih tahu pengalaman menarik karena merasakan langsung itu teman-teman fasilitator sebaya dan juga bapak dan ibu guru gitu di sekolah karena langsung berinteraksi. Tapi aku pernah ngobrol sama salah satu guru di salah satu daerah di Bali. Beliau berikan guru sebagai penghubung gitu ya, penghubung proses pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ini. Beliau juga bilang kalau sebenarnya prosesnya ini cukup cukup life changing juga dan berharap kalau beliau mendapatkan proses yang sama gitu karena memang proses pendidikan seks ini bentuknya reflektif sih dan tidak bukan lecturing atau kita menyuruh ayo lakukan ABCDE supaya kamu bisa memiliki hubungan yang sehat sama orang tua gitu. Tapi kita juga nanya balik, kita juga merefleksikan kembali gitu dan juga kita juga memfasilitasi anak-anak ini belajar gimana sih caranya bisa komunikasi sama masing-masing orang tua mereka kayak gitu. Terus yang kedua adalah selain dari guru sendiri, jadi ada salah satu murid salah satu beneficiaries Dance for Life tadi proses edukasi pendidikan seks di tingkat SMA. Jadi kan pendidikan seks ini sebenarnya banyak juga nih yang aku sering dengar kayak aduh kok anaknya diajarin pacaran, aduh kok anaknya diajarin ini, diajarin itu dan sebagainya. Tapi anak ini bilang memberikan testimoni kalau dia malah jadi nggak pengen pacaran di waktu SMA. Karena dia sadar ternyata pacaran itu tuh butuh effort ya buat membangun relasi yang sehat. Jadi aku mau fokus dulu untuk untuk menentukan jurusan kuliah nanti, untuk belajar. Aku mau nanti dulu aja pacarannya. Jadi sebenarnya memang bukan mendorong sih, tapi kita ngerefleksiin lagi nih ke masing-masing teman-teman remaja. Siap nggak sih membangun relasi yang sehat kayak gitu. Jadi sebenarnya dari testimoni-testimoni itu juga sih yang mungkin makin meyakinkan kita memang benar sih dibutuhkan nih pendidikan seperti ini untuk teman-teman untuk mendampingi teman-teman remaja melewati masa pubertas gitu. Iya, jadi memang nggak hanya membahas soal kespronya itu sendiri, tapi juga
gimana ya, menanamkan skill-skills dan apa pengetahuan mungkin ya, dan keterampilan mungkin yang kayak remaja butuhkan juga gitu dalam kemudian nanti membuat keputusan mengenai mungkin khususnya mengenai kesehatan reproduksi mereka, kemudian relasi mereka dengan mungkin dalam akhirnya memutuskan nanti mau berhubungan romantis atau pacaran dan sebagainya. Dan juga tadi yang menarik ya, membangun skill komunikasi ya dengan orang tua terkait, khususnya terkait ini ya, membicarakan hal-hal yang mungkin sebelumnya terkesan tabu gitu ya Kak, mungkin untuk di keluarga gitu ya di Indonesia. Iya, jadi memang namanya kan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Tapi kita nggak di sini nggak hanya membahas tentang menstruasi atau misalnya mimpi basah kayak gitu. Jadi memang kalau jadi modul-modulnya Rutgers ini disesuaikan dengan guidelines dari UNESCO, lalu memang dikontekstualisasikan lagi supaya bisa menjawab kebutuhan remaja di Indonesia dan juga di tingkat lokal gitu. Jadi prosesnya sebenarnya gimana di bagian awal modul ini supaya remaja bisa self awareness-nya tumbuh. Kalau pubertas apa aja sih yang berubah supaya mereka nggak kaget? Gimana sih bisa kenal sama diri sendiri, bisa tahu apa yang disukain, apa yang mau dicapai gitu. Nanti setelah udah kenal nih sama diri sendiri, kita mempersiapkan juga, memfasilitasi gimana sih caranya membangun setelah personalnya kelar, membangun interpersonal nih. Interpersonal yang sehat tadi sama orang-orang di sekitar. Makanya kita juga belajar harapannya teman-teman juga udah nggak ada nih bully-bully lagi dan segala macam segala bentuk kekerasan verbal atau fisik apa namanya toxic hubungan yang toxic itu harapannya udah nggak ada karena teman-teman bisa belajar gimana caranya membangun relasi yang sehat dengan orang di sekitar, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan guru gitu, bener-bener dengan orang terdekatnya. Setelah interpersonalnya kelar baru deh kita lebih melihat ke bigger picture, ke lingkungan sekitarnya gitu. Lingkungan sekitarnya as in mengenai tentang peran gender di sini. Jadi kita mulai memfasilitasi teman-teman remaja supaya lebih kritis lagi gimana sih peran bapak dan ibu nih di rumah gitu. Bapaknya misalnya benerin genteng, ibunya nyapu terus, tapi ternyata itu kan cuman sebenarnya peran-peran yang dibuat oleh masyarakat aja kayak gitu. Itu juga sebenarnya terkait dengan kalau misalnya membahas cita-cita dari teman-teman remaja. Mungkin ada juga nih yang ngira, oh engineer itu harus laki-laki nih biasanya atau presiden deh, presiden kayaknya kebanyakan laki-laki nih, kayaknya perempuan nggak bisa deh jadi presiden misalnya kayak gitu. Atau perawat kan kebanyakan perempuan kayak gitu. Jadi kita juga sekaligus menyadarkan ya kalau ya mau mimpi seperti apapun itu sebenarnya tidak terbatas sama gender atau jenis kelamin mereka kayak gitu. Jadi dari peran gender tersebut kita juga sambil belajar memfasilitasi teman-teman remaja untuk ngelihat ke komunitas apa sih yang bisa dikontribusikan kayak gitu. Makanya kalau jadi kan untuk modul setara sendiri di kelas 7 ada juga jadi disampaikannya berjenjang di kelas 7 dan juga di kelas 8. Di kelas 8 kita juga memasukkan materi mengenai tentang nafza, mengenai tentang gimana sih supaya teman-teman ini bisa menyampaikan informasi yang sudah didapatkan melalui teknologi gitu, melalui kampanye digital misal kayak gitu. Jadi emang sebenarnya apa ya uh, banyak sekali sih yang dipelajari, tidak hanya berkait dengan pure kesehatan reproduksi seperti yang dibahas di biologi, tapi juga emosional, karena emosional, mentally itu juga mempengaruhi juga nih kesehatan kita seutuhnya gitu. Gitu. Jadi memang konsepnya nggak hanya dari kesehatan reproduksi, tapi gimana satu satu bagian dari diri kita sendiri ini merasa sehat gitu, merasa utuh. Iya, iya, iya. Memang jadi meliputi semua aspek ya dari kehidupan remaja itu sendiri ya. Bener. Tadi interpersonal, kemudian kedepannya mau seperti apa gitu ya. Bener banget Kak. Memang biasanya ada beberapa program mungkin
jenis pendidikan yang mirip. Mungkin kakaknya juga tahu kan namanya selain ada kalau di kita namanya program-program CSE atau Comprehensive Sexuality Education, ada juga yang menamakannya dengan Life Skill Education misal atau Gender Education juga ada juga yang namain begitu. Tapi memang intinya adalah gimana sih mempersiapkan mereka itu tadi untuk transisi ke arah dewasa. Iya, iya. Dengan tentunya dengan ini ya, maksudnya tadi kayak juga ada macam-macam ya bentuknya, nggak yang menarik dan fun juga buat remaja ya, kayak tadi Dance for Life itu ya. Iya, Kemudian berarti kalau tadi kakak sempat berbicara sedikit ya mengenai IT dan kemudian dan itu sebagai tantangan dan juga sebagai media kemudian yang bagi Rutgers untuk kemudian membuat program-program. Nah, berarti mungkin kalau boleh dikonfirmasi berarti trennya ke depan memang akan lebih banyak berbasis digital gitu ya kayak untuk program-program ini atau gimana? iya, kita berusaha catch up juga sama apa yang sudah terjadi ya. Dan tentunya setelah 1 tahun kemarin, sekarang ini pasti akan lebih banyak tren digital, apalagi di bidang pendidikan. Jadi maka dari itu tadi kita juga finalisasi LMS itu sendiri, walaupun proses uh, anak-anak untuk terlibat dalam proses pendidikan si digital ini tadi tetap harus didampingin sama guru karena tetap butuh diskusi oleh orang dewasa yang sudah lebih mengerti atau sudah pernah melalui masa pubertas yang sedang mereka lalui kayak gitu. Itu pertama dan yang kedua kita juga tahun ini melatih bukan melatih sih sama-sama belajar dari bapak dan ibu guru. Jadi kita bikin platform supaya mereka bisa menggunakan Canva, terus gimana sih presentasi yang efektif nih, yang inovatif, yang bisa cukup catchy buat teman-teman murid gitu. Jadi supaya mereka tentunya bisa terbantu untuk menyampaikan modul setara ini atau pendidikan seks ini ke murid dengan digital learning gitu. Walaupun memang sama seperti proses pendidikan akademik formal pada umumnya, tantangannya ada di kuota internet, internet infrastruktur, sinyal, masih di situ sih yang memang perlu kita apa ya pikirkan dan selesaikan bersama, respon bersama gitu. Nah, terkait hambatan mungkin itu biasanya maksudnya memang di sebagian besar atau mungkin lebih ke yang mungkin daerah-daerah aja Kak gitu terkait sinyal itu. Kalau terkait sinyal, mungkin lebih di daerah ya. Tapi kalau tapi untuk di kota dan di daerah sendiri itu tantangannya mungkin ke kuota sih. Karena kan kalau sebenarnya kalau mau interaktif banget memang menggunakan Zoom. Dan Zoom ini kan emang menghabiskan banyak kuota atau misalnya teman-teman Bapak dan Ibu guru juga sangat inovatif. Udah cukup banyak membuat materi-materi yang bisa diakses oleh para murid, materi tentang kesehatan reproduksi gitu ya di YouTube. Tapi itu tadi mungkin tantangannya teman-teman murid susah juga ngaksesnya karena nggak ada kuotanya, karena lumayan mahal ya kalau video gitu. Tahun lalu kita sempat mencoba Dance for Life tadi, yang pendidikan seks di SMA tadi melalui WhatsApp. Jadi fasilitator sebayanya memfasilitasi diskusi reflektif, penggunaan emoji itu melalui WhatsApp. Walaupun memang kalau aku mendengar nih dari fasilitator sebaya, sebenarnya lebih capek memfasilitasi lewat WhatsApp dibandingkan lewat Zoom. Karena benar-benar harus catch up sama chat terus dan harus benar-benar ditanggapi apalagi kalau diskusinya udah kaya dan udah bervariatif gitu. Cuma itu satu hal yang menjadi respon kita juga ya, selain tadi LMS yang lebih ramah di kuota, lebih mudah juga diakses dibandingkan Zoom, bisa juga menggunakan WhatsApp. Walaupun emang masing-masing platform ada pro kontranya juga sih, ada tantangannya juga sih. Iya, iya. Kreatif banget ya. Aku juga jadi maksudnya lewat
apa sih emoji ya tadi ya, Emoji, untuk ya. kemudian menyelenggarakan di WhatsApp gitu Iya. ya. Jadi untuk mengatasi itu memang harus istilahnya ide-ide itu harus dicari ya untuk kemudian Mm-mm. bisa menjangkau berbagai kalangan gitu ya. Iya. Meskipun ya itu kadang mungkin khususnya di tempat-tempat yang mungkin di mana video atau kemudian apa sih online meeting, online conference itu belum memungkinkan gitu ya. Mm-mm. Iya. Lalu tadi kan kalau tadi berarti lebih ke terkait teknis ya Kak, tapi mungkin kalau adakah mungkin hambatan atau tantangan lainnya yang dihadapi Rutgers WPF Indonesia gitu dalam melaksanakan intervensi terkait kesehatan reproduksi, pendidikan seksualitas, dan tadi juga mungkin mengenai skill-skills yang mencoba dibangun gitu. Kalau itu mungkin tadi terkait teknis, tapi tantangan yang emang terus ada itu sebenarnya resistensi juga ya, karena itu tadi ternyata walaupun memang organisasinya juga kita juga udah gerak nih bareng-bareng dari tahun 1997 untuk respon HIV, diskusinya juga sebenarnya udah sering di apa namanya muncul ke permukaan walaupun hilang timbul, tapi itu tetap menjadi hal yang sensitif ya. Dan ini nggak hanya di daerah, tapi maksudnya di kota pun gitu. Uh, itu itu juga gimana kita ngerespon resistensi itu tadi adalah dengan pendekatan multikomponen. Kita berusaha melibatkan orang-orang yang terlibat dekat dengan remaja yang memang memiliki interaksi yang dekat dengan remaja gitu, supaya bisa meminimalisir dan supaya mereka juga bisa mengerti kenapa sih remaja ini membutuhkan intervensi seperti ini kayak gitu. Itu tantangan terus sih sebenarnya, setiap tahun setiap kita mengenalkan program ini apa dan sebagainya, itu terus kok anaknya diajarin kayak gini, kok ini emang ini butuh gitu. Cuman karena dari itu juga kita juga ada salah satu program research untuk mengukur dampak dan mengukur efektivitas dari pendidikan melalui modul setara itu tadi gitu. Uh, Sebenarnya teman-teman remaja ini terbantu nggak sih? Dan so far memang hasilnya mereka sangat terbantu, apalagi mengenai knowledge tentang pubertas tuh mereka sangat apa ya, sangat merasa dibutuhkan banget dari jenis intervensi seperti ini kayak gitu. Perubahan perilaku untuk lebih mengenal layanan yang ramah remaja di sekitar, terus lebih bisa mungkin komunikasi dengan guru, itu juga dirasakan oleh teman-teman remaja. Untuk hasil dari researchnya sendiri sebenarnya bisa diakses di website ya Rutgers sih. Nama programnya Explore for Action. Nanti di bagian program Explore for Action di websitenya itu ada hasil research yang udah diupload di situ. Iya, iya. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik mungkin bisa ke webnya Rutgers nanti ya, dan juga buka tadi ya bagian Explore for Action ya, kalau tidak salah ya. Iya. Teman-teman, untuk yang punya pertanyaan bisa diketikkan di kolom komentar. Nanti mungkin akan saya bacakan ya untuk ditanyakan ke Kak Naura dari Rutgers WPF Indonesia. Dan juga mungkin ini sih Kak, jadi kalau misalnya boleh disimpulkan sedikit ya dari tadi penyampaian Kakak, jadi memang Rutgers WPF Indonesia ini apa ya, sekarang tuh lebih menggunakan pendekatan yang melibatkan berbagai orang, berbagai sosok di sekitar anak dan remaja itu sendiri ya. Tadi multi apa Kak tadi? Sorry. Pendekatan multikomponen. Ya, multi komponen gitu. Jadi memang nggak hanya menyasar anak, tapi juga kemudian bagaimana istilahnya pengetahuan anak dan juga apa sih skill-skill yang dimiliki anak itu juga bisa diperkuat oleh orang di sekitarnya gitu ya. Dan juga tadi program-program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Rutgers WPF juga tidak hanya istilahnya berbasis tidaknya secara luring gitu ya, nggak hanya tapi juga dilaksanakan secara daring. Dan tadi juga sedang ada salah satunya membangun modul untuk pengetahuan untuk
peningkatan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang bekerja sama dengan Kemdikbud. Tadi itu kalau itu khusus yang untuk anak berkebutuhan khusus ya saat ini yang sedang dilaksanakan ya kalau tidak salah. Iya. Dan juga lagi menyusun LMS mungkin untuk kalau teman-teman tahu course IRA atau EDX yang di luar negeri itu sedang mencoba dibangun oleh Rutgers WPF Indonesia. Sudah ada sih Kak. Udah ada ya? Iya, udah ada. Tapi jadi memang proses finalisasi dan memang masih kerjasama ke sekolah, dan juga mungkin nanti kalau misalnya ada yang tertarik bisa hubungi Rutgers sendiri untuk lebih jelasnya gitu. Oh, jadi Rutgers juga terbuka ya, maksudnya untuk komunitas atau sekolah yang kiranya membutuhkan layanan tersebut untuk kemudian bisa bekerja sama mungkin ya Kak nanti dengan Rutgers WPF Indonesia. Lalu mungkin kalau boleh aku tanya juga, kira-kira isu yang ada nggak sih Kak, isu mungkin dalam pendidikan seksualitas atau kesehatan reproduksi yang menjadi urgent dan penting gitu untuk kemudian menjadi perhatian bersama bagi komunitas-komunitas yang ada gitu, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan gitu. Karena mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya komunitas gitu ya, mungkin pengen juga melakukan action gitu. Oke. Menarik banget sih pertanyaannya. Tadi yang sempat aku mention, mungkin di setiap daerah kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin ya itu juga bisa dicari tahu juga sih bareng-bareng. Misalnya di Jakarta itu pasti beda masalahnya sama di Lampung atau di Bali gitu. Ada satu daerah yang mungkin lebih butuh edukasi mengenai bullying gitu. Misalnya di Jakarta yang mungkin banyak sekolah-sekolah di Jakarta yang emang udah culture banget nih bullying ini. Kayaknya udah mungkin emang udah masalah dari entah kapan tahu tapi belum selesai misal. Atau ada juga di daerah lain yang mungkin tingkat kekerasan anak atau kekerasan berbasis gender dan seksualnya juga tinggi gitu. Jadi sehingga mungkin pendidikan yang melibatkan laki-laki yang untuk mencegah kekerasan seksual dan berbasis gender tadi juga mungkin bisa dilakukan gitu oleh teman-teman di komunitas. Jadi mungkin penting juga sih untuk tahu misalnya di daerah itu masalah remaja yang sedang yang lagi di highlight nih apa sih gitu. Mungkin atau misalnya sekarang emang lagi mulai switch lagi ya, kayaknya udah mau mulai masuk sekolah secara normal, secara face to face, atau universitas kampus-kampus juga sudah mulai mau masuk gitu. Nah itu mungkin akan ada tantangan tersendiri juga mungkin selama setahun kita proses online lalu kita tatap muka lagi, misal seperti itu. Iya. Jadi menarik juga ya tadi yang Kak Naura sebutkan bahwa Rutgers WPF Indonesia juga berusaha untuk melibatkan istilahnya baik laki-laki maupun perempuan, karena mungkin kan selama ini yang kita lihat kan fokusnya ke perempuan, tapi mungkin sekarang juga ke laki-laki gitu ya, melibatkan semua istilahnya ya. Iya, itu dilakukan juga di Rutgers, cuma berbeda program dengan pendidikan seks ini. Dulu ada namanya Prevention Plus, lalu sekarang namanya Generation Gender atau Generation G. Tapi memang di proses pendidikan seks ini juga, baik di SMP ataupun di SMA, kita mulai memfasilitasi teman-teman supaya lebih kritis lagi tadi sama peran gender. Kalau laki-laki tuh juga banyak perannya loh untuk mencegah kekerasan, untuk menjaga relasi yang sehat, untuk untuk mulai pelan-pelan mengkritisi toxic masculinity gitu, karena budaya kita kan memang apa-apa itu laki-laki, harus laki-laki yang menjadi pemimpin, harus laki-laki yang kuat. Itu ternyata ada burden juga nih di laki-lakinya sendiri, di remaja laki-lakinya sendiri. Karena kalau dari tadi yang salah satu program research-nya Rutgers itu memang ternyata dilihat kalau laki-laki nih ternyata merasa lebih tertekan loh daripada teman-teman remaja perempuan. Cuman emang kalau di permukaan nggak kelihatan aja gitu, karena mereka harus dituntut untuk kuat, untuk nggak sedih, untuk nggak nunjukin gitu, untuk nggak ekspresif gitu.
Hmm, menarik juga ya. Jadi memang apa yang mungkin seiring berjalannya melaksanakan intervensi juga mulai kelihatan ya Kak sebenarnya, maksudnya apa yang kemudian mungkin yang kita lihat di permukaan isunya seperti ini ya, tapi ternyata ketika di lapangan mulai ada temuan-temuan baru juga gitu ya Kak, kasus-kasus Mm-mm. itu dan Mm-mm. kenyataan di lapangan. Mm-mm. Iya banget dan setting urban dan rural sendiri juga sangat terpengaruh gitu ya. Ada salah satu juga program di Rutgers di mana proses pendidikan seksnya memang dilakukan untuk mencegah perkawinan anak tuh di daerah Lombok Barat untuk program sebelumnya namanya Yes I Do itu memang jadi khusus untuk mencegah perkawinan anak jadi bekerja juga sama pemerintah daerah untuk menaikkan angka usia perkawinan karena memang kan kalau di daerah sebenarnya culture-nya yang sebenarnya mungkin culture-nya ada misinterpretasi juga nih dari culture-nya itu sendiri itu yang harus direspon tuh dari situ kayak gitu beda dengan mungkin kalau daerah yang mungkin kota dengan setting kota beda lagi masalahnya responnya tuh. Iya, jadi juga memperhatikan konteks ya Kak, konteks budaya, kemudian konteks memang permasalahan-permasalahan yang memang khusus ada di daerah itu, kira-kira apa yang bisa mungkin coba dilakukan intervensi di situ, itu memang penting ya Kak untuk dilakukan oleh komunitas-komunitas yang ada gitu ya, untuk Iya. kemudian bisa efektif programnya gitu. Bener banget sih, karena memang yang kita juga baru akan setelah kemarin 5 tahun programnya kelar, ada 5 tahun lagi yang baru, kita juga melihat juga nih data-data statistik remaja sekolah itu banyakkan di mana sih, terus tantangan mungkin apa namanya angka kematian ibu, angka kematian bayi atau misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anaknya itu banyaknya yang di daerah mana sih? Angka perkawinan anak itu banyaknya di daerah mana sih supaya kita bisa menentukan memang bentuk intervensi, bentuk program yang dilakukan untuk menurunkan angka tersebut bekerja bersama-sama dengan pemerintah lokal maupun nasional itu di isu yang bagian mana sih gitu. Iya, 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 menarik, 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 iya. Jadi memang harus banyak-banyak riset juga ya dari, maksudnya sekedar memastikan juga apakah benar ini yang memang penting gitu ya untuk diaddress isunya gitu ya di daerah tersebut. Iya, kebetulan ini teman-teman berhubung kita udah di penghujung acara nih, udah menjelang jam 5. Mungkin dari Kak Naura ada closing statement dulu sebelum kita menutup IG Live hari ini. Oke, kalau dari aku, memang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi itu butuh support, butuh dukungan dari banyak pihak. Dari nggak hanya dari guru, kayak yang misalnya tadi aku sempat sharing, tapi juga dari teman, dari orang tuanya, dari lingkungan sekolah gitu. Jadi emang butuh dilakukan pendekatan yang secara menyeluruh gitu, nggak hanya ke satu pihak aja supaya remaja ini bisa merasa nyaman melalui dalam proses transisi pubertas gitu. Uh, It really takes a village to raise a child itu bener banget sih apa yang dibilang Hillary Clinton karena memang harus semuanya harus membangun ekosistem yang mendukung untuk teman-teman remaja ini mendapatkan pendidikan atau pengetahuan atau informasi yang dibutuhkan dalam transisi pubertas. Baik, baik, benar ya, benar-benar ya itu ya, it takes a village to raise a children. Jadi memang benar-benar kerjasama itu menjadi penting kemudian untuk melaksanakan ini ya program-program pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksualitas juga gitu, nggak lepas dari komunitas. Baik, mungkin segitu aja dari sharing IG Live hari ini kerjasama Sadewa Indonesia dan Rutgers WPF Indonesia. Saya sebagai perwakilan dari Sadewa mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Naura udah bersedia membagikan insight-insight yang menarik ya mengenai intervensi terkait pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di lapangan itu seperti apa. Mungkin
kiranya moga-moga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan dengan ini mungkin acaranya sudah bisa diakhiri gitu. Terima kasih banyak Kak Naura Terima sudah kasih banyak menyempatkan teman-teman waktunya. Sadewa sudah ngajak Rutgers. Iya. Jadi teman-teman makasih juga ya yang udah hadir dan kemudian menyempatkan ini untuk memberikan komen-komen ya di sini ya. Iya, mungkin nanti akan untuk IG Live ini akan di-save juga di akun Sadewa. Mungkin untuk teman-teman yang belum sempat hadir atau mungkin butuh mau nonton lagi bisa nanti diakses di IGTV gitu. Ya. Ya, baik. Kalau gitu saya close ya. Terima kasih Kak Thank Naura. you, Kak Ya, Bew. selamat Dadah. selamat berbuka buat yang Selamat berpuasa. berbuka juga untuk yang berpuasa. Terima Iya. kasih, teman-teman. Bye bye.